I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zriansyah dan teman saya Bima Kurniawan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang reparasi jangkar dan permesinan Winclass. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang reparasi jangkar dan permesinan Winclass. Kapal laut merupakan aset vital bagi perdagangan dan transportasi. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran, pemeliharaan dan reparasi komponen kapal sangat penting. Salah satu komponen yang penting memerlukan perhatian khusus adalah sistem jangkar dan mesin wing atau Winclass yang digunakan untuk menambatkan kapal di lokasi yang ditentukan. Artikel ini akan membahas secara detail mengenai reparasi jangkar dan mesin wing, termasuk aspek-aspek penting seperti pemeriksaan, pembersihan, dan penggantian komponen. Baik, selanjutnya sejarah penggunaan jangkar. Sejarah jangkar sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jangkar tertua mungkin berupa batu dan banyak jangkar batu. Banyak tambatan modern yang berasal dari setidaknya zaman perunggu. Namun menggunakan massa murni untuk menahan kekuatan badai hanya berfungsi dengan baik sebagai tambatan permanen. Mencoba memindahkan batu yang cukup besar ke teluk lain hampir mustahil. Selanjutnya ada jangkar di dunia maritim. Ada kapal kargo. Jangkar digunakan untuk menjaga kapal kargo tetap pada posisinya saat bongkar muat barang. Yang kedua ada kapal layar. Jangkar digunakan untuk berlabuh di tempat-tempat yang tidak memiliki pelabuhan. Selanjutnya yang ketiga kapal nelayan. Jangkar digunakan untuk meletakkan jaring ikan dan menjaga kapal tetap pada posisi yang tepat. Yang keempat ada kapal penyelamat. Jangkar digunakan untuk menambahkan kapal di lokasi penyelamatan, memberikan stabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan komponen jangkar. Jangkar adalah komponen yang penting digunakan untuk menahan kapal pada posisi tertentu. Jangkar bekerja dengan cara mencengkam dasar laut melalui kait yang dirancang khusus. Jangkar memiliki berbagai jenis dan ukuran yang dirancang sesuai dengan berat dan ukuran kapal. Komponen utama dari jangkar meliputi badan jangkar, kait, dan rantai jangkar. Yang pertama, badan jangkar. Bagian utama dari jangkar yang mencekam dasar laut biasanya terbuat dari baja dan dirancang untuk menahan beban berat. Yang kedua, kait. Bagian yang menghubungkan rantai jangkar ke badan jangkar. Kait dirancang untuk mengunci erat dengan erat laut, mencegah dasar terlepas dari kapal. Yang ketiga, rantai jangkar. Rantai yang menghubungkan jangkar ke kapal terbuat dari baja tahan karat dan dilengkapi dengan mata rantai yang kuat untuk menahan beban berat. Untuk pemilihan jangkar yang tepat. Untuk pemilihan jangkar yang tepat itu yang pertama, ukuran kapal. Jangkar harus cukup berat untuk menahan kapal. Yang kedua, jenis dasar laut. Bentuk flukes jangkar harus cocok dengan jenis dasar laut. Yang ketiga, kondisi cuaca. Jangkar yang lebih berat diperlukan untuk menahan angin dengan ombak yang kuat. Yang keempat, ada kedalaman air. Panjang rantai jangkar harus cukup untuk mencapai dasar laut. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan kondisi jangkar. Pemeriksaan kondisi jangkar secara berkala sangat penting untuk memastikan keamanan dan kinerja jangkar. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti untuk mengidentifikasi kerusakan atau keausan pada komponen jangkar.
Berikut di sini ada yang pertama, korosi. Periksa seluruh bagian jangkar, termasuk badan, kait, dan rantai jangkar. Untuk tanda-tanda korosi, korosi dapat mengurangi kekuatan dan daya tahan jangkar, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, ada kehausan. Periksa kehausan pada kait dan rantai jangkar, dan pada bagian-bagian yang mengalami gesekan. Yang ketiga, ada retakan dan deformasi. Periksa retakan, deformasi, atau kerusakan lainnya pada badan, kait, dan rantai jangkar. Kerusakan yang signifikan harus segera diperbaiki atau diganti. Baik, di sini ada penyebab kerusakan pada jangkar. Yang pertama, ada korosi atau keosan material. Penyebabnya, jangkar yang terbuat dari bahan logam seperti baja atau besi dapat mengalami korosi akibat paparan air laut yang mengandung garam. Proses korosi ini dapat menyebabkan jangkar melemah dan mudah rusak. Pencegahannya melakukan perawatan rutin dengan membersihkan jangkar dari sisa garam dan melapisi jangkar dengan pelindung korosi. Yang kedua, ada pembebanan yang berlebihan. Penyebabnya, jika jangkar ditarik atau ditekan melebihi kapasitasnya, baik karena kondisi cuaca yang buruk atau kesalahan operasional, jangkar dapat bengkok atau bahkan patah. Pencegahannya menggunakan jangkar dengan ukuran dan kekuatan yang sesuai dengan kapal dan kondisi perairan. Yang ketiga, ada pemasangan yang salah. Penyebabnya, pemasangan jangkar yang tidak benar atau kesalahan dalam penggunaan tipe jangkar yang tidak sesuai untuk jenis dasar laut seperti pasir, lumpur, karang dapat menyebabkan jangkar tidak berfungsi dengan baik. Pencegahannya memastikan jangkar yang digunakan sesuai dengan kondisi dasar laut dengan cara pemasangan yang benar. Terakhir, yang keempat, yaitu jangkar tersangkut. Penyebabnya, jangkar bisa tersangkut pada batu atau objek keras di dasar laut yang menyebabkan jangkar sulit untuk diangkat dan bisa merusak mekanisme pengangkatnya. Pencegahannya menghindari penarikan jangkar secara tiba-tiba dan selalu memastikan kapal saat jangkar ditarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembersihan dan pengecatan jangkar. Pembersihan dan pengecatan jangkar adalah proses penting untuk mencegah korosi dan memperpanjang masa pakai jangkar. Pembersihan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan alat yang sesuai. Yang pertama, pembersihan. Hilangkan kotoran, karat, dan organisme laut yang menempel pada jangkar dengan menggunakan sikat kawat, air bertekanan tinggi, atau metode lainnya. Yang kedua, ada pengeringan. Keringkan jangkar secara menyeluruh agar cat dapat menempel dengan baik. Yang ketiga, pengecatan. Oleskan lapisan primer dan cat anti korosi pada seluruh permukaan jangkar. Pastikan cat menutupi seluruh permukaan dengan merata. Oke, untuk selanjutnya ada prosedur penggantian rantai jangkar. Penggantian rantai jangkar merupakan prosedur yang kompleks dan memerlukan ketelitian. Rantai jangkar yang rusak atau usang harus segera diganti untuk memastikan keamanan dan kinerja jangkar. Untuk tahap pertama ada pemeriksaan. Periksa kondisi jangkar untuk mengidentifikasi kerusakan atau kehausan. Yang kedua ada pemotongan. Potong rantai jangkar yang rusak atau usang dengan menggunakan alat yang tepat. 3. Ada penyambungan.
sambungkan rantai jangkar baru dengan menggunakan alat penyambung sesuai, pastikan sambungan kuat dan aman. Untuk langkah yang keempat, pengujian. Uji kekuatan sambungan rantai jangkar baru untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya. Baik, selanjutnya kita lanjut pemeliharaan dan perawatan jangkar. Yang pertama, inspeksi berkala. Periksa flukes, seng, dan rantai untuk kerusakan. Yang kedua, pembersihan. Singkirkan karat dan kotoran dari permukaan jangkar. Yang ketiga, pelumasan. Oles bagian yang bergerak dengan pelumas yang tepat. Penyimpanan. Simpan jangkar di tempat kering dan terlindung dari korosi. Selanjutnya ada keselamatan dan keamanan penggunaan jangkar. Yang pertama, pemeriksaan. Pastikan jangkar dan rantai dalam kondisi yang baik sebelum digunakan. Yang kedua, teknik yang benar. Gunakan teknik yang benar saat menurunkan dan mengangkat jangkar. Yang ketiga, perhatikan terhadap kondisi cuaca. Hindari menurunkan jangkar saat angin dan ombak terlalu kuat. Yang keempat, kewaspadaan. Selalu waspada terhadap kondisi lingkungan sekitar dan potensi bahaya. Baik, akan saya lanjut dengan pengenalan mesin winch. Mesin winch adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menarik, mengangkat, atau menurunkan beban berat. Dalam konteks maritim, mesin winch berperan penting dalam pengoperasian jangkar. Selanjutnya, prinsip kerja mesin winch. Prinsip kerja mesin winch tersebut ada 3 bagian. Yang pertama itu motor aktif. Motor penggerak diaktifkan memutar drum winch melalui sistem transmisi. Yang kedua itu drum berputar. Putaran drum ini menarik atau mengulur rantai jangkar tersebut. Yang ketiga, beban gerak. Gerakan tali atau rantai akan mengangkat atau menurunkan jangkar. Selanjutnya untuk pemeliharaan mesin winch tersebut. Pemeliharaan mesin winch jangkar sangat penting untuk memastikan operasi pengangkatan dan penurunan jangkar pada kapal dapat berjalan dengan lancar dan aman. Berikut adalah prosedur untuk pemeliharaan rutin yang harus dilakukan untuk mesin winch jangkar tersebut. Yang pertama itu ada pemeriksaan dan penggantian komponen aus. Periksa komponen utama seperti gear, drum, bearing, dan rem untuk memastikan tidak ada keausan yang mengganggu kinerja winch. Gantilah komponen yang sudah aus untuk mencegah keausan lebih lanjut. Yang kedua, pengecekan sistem hidraulik. Ganti cairan hidraulik jika perlu dan periksa kondisi filter hidraulik untuk memastikan tidak ada penyumbatan yang dapat mengurangi kinerja sistem tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan struktur dan kondisi fisik winch. Lakukan inspeksi menyeluruh pada struktur winch untuk memastikan tidak ada korosi yang signifikan atau kerusakan struktural yang dapat membahayakan kinerja mesin winch. Yang keempat, pemeriksaan sistem kelistrikan, atau itu biasanya untuk mesin winch yang listrik. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua komponen kelistrikan. Jika ada kabel atau koneksi yang sudah aus, segera digantikan. Periksa kondisi motor dan pastikan sistem pemutus arus serta kontrol panel berfungsi dengan baik. Baik, kita lanjut dengan prosedur pengujian dan commissioning wing class. Wing class adalah mesin winch yang digunakan untuk menggulung dan melepaskan rantai jangkar. Prosedur pengujian dan commissioning wing class meliputi langkah-langkah yang memastikan beroperasi dengan baik dan aman. Di sini ada 3. Yang pertama, pemeriksaan visual. Periksa secara visual kondisi wing class, termasuk kabel, rem motor, dan komponen lainnya. Yang kedua, pengujian beban. Uji beban wing class dengan menggunakan beban yang sesuai dengan memastikan kemampuan wing class dalam mengangkat menguji rantai jangkar. Yang ketiga, pengujian fungsi.
Uji fungsi wing class termasuk penggulungan dan pelepasan rantai jangkar untuk memastikan kinerja yang optimal. Keselamatan dalam pengoperasian mesin wings. Yang pertama, peringatan. Pastikan semua operator memahami prosedur keselamatan dan menggunakan peralatan pelindung diri. Yang kedua, inspeksi. Periksa kondisi mesin wings sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pelatihan. Hanya operator yang terlatih dan berwenang yang diizinkan untuk mengoperasikan mesin wing. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang reparasi jangkar dan permesinan wing class yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulan dari reparasi jangkar dan permesinan wing class tersebut adalah bagian penting dalam pemeliharaan kapal, terutama untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan di laut. Jangkar dan wings merupakan peralatan yang sangat vital dalam proses berlabuh, penarikan, dan penempatan jangkar secara efisien. Secara keseluruhan, reparasi jangkar dan wings adalah aspek kritikal dalam operasional kapal yang memastikan kelancaran kegiatan berlabuh dan meminimalkan risiko kerusakan atau kecelakaan di laut. Segitulah yang dapat kami sampaikan untuk reparasi jangkar dan permesinan wings. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya sama-sama lah ya kan. Dikol